Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qallallahu ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asabaka min hasanatin fi minallah wa ma'asabaka min sayyi'atin wa min nafsika wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahidan. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk saling berbagi ilmu pengetahuan tentang tauhid. Dan semoga apa yang akan kami sampaikan ini menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tausiah dengan mengangkat sebuah judul antara kebaikan dan kejelekan. Antara kebaikan dan keburukan. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwasanya di dalam hidup manusia kita ini selalu dihadapkan dengan situasi-situasi yang berat dan situasi-situasi yang ringan. Tetapi jika hati manusia ini hatinya sudah sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun seberat apapun yang dihadapkan terhadap kita, menurut pandangan manusia itu berat, hal itu akan menjadi ringan. Tetapi sebaliknya, seringan apapun yang didatangkan dari Allah kepada manusia itu berupa ujian, tetapi bila hatinya hanya memandang daripada makhluknya, maka ringan itu akan menjadi berat. Jika hal itu menjadi beban, pasti akan dianggap berat. Dan jika hal ini tidak menjadikan sebuah beban, pasti hal tersebut akan membuat ringan. Menghadapi apa-apa yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai manusia itu mengalami daripada beberapa waktu. Waktu yang pertama adalah waktu pada saat taat. Yang kedua pada waktu maksiat. Yang ketiga pada waktu balak. Dan yang keempat pada waktu nikmat. Dan di dalam surat An-Nisa ayat 79 bahwasanya ma'asabaka min hasanatin fa minallah wa ma'asabaka min sayyi'atin fa min nafsika wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahidan. Yang mana artinya apapun yang kamu peroleh
dari kebajikan adalah dari sisi Allah. Dan apapun yang menimpamu dari keburukan itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu, wahai Muhammad, kepada seluruh manusia sebagai Rasul, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Kalau di dalam syariat, dari ayat tersebut, dari pandangan syariat, hal mengenai kebaikan atau sebuah keburukan mengenai hal-hal baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dipandang daripada sisi syariat, kebaikan, taat itu datangnya dari Allah. Sedangkan keburukan atau sebuah kejelekan itu datangnya diakibatkan dari manusia itu sendiri. Keburukan yang menimpa itu diakibatkan dari kesalahan kita sendiri. Dan ini kalau dipandang dari kacamata hakikatnya, seakan-akan selain Allah itu mempunyai suatu kewenangan. Seakan-akan selain Allah itu memiliki suatu kuasa. Yang katanya bahwa maksiat itu dari diri sendiri dan taat datangnya dari Allah. Kalau baik dari Allah, kalau jelek dari diri sendiri. Itu pandangan dari kacamata syariat. Ya memang karena syariat itu memandangnya daripada sisi kemakhlukannya. Memandangnya hanya daripada sisi makhluk jasad jasmaniah ini. Dan kalau dari hukum syariat itu tidak bisa memandang dari hidupnya yang memiliki nama Allah. Kenapa hal seperti itu? Ya karena adanya hijab. Ya karena di dalam diri manusia itu ada tutupnya hati. Apa tutupnya hati itu? Ya berupa syahwatun dunia, berupa kesenangan-kesenangan duniawiyah ini. Contoh, saya pada waktu memberikan bimbingan kerohanian seperti ini, dan mereka ahli hijab, ya pasti akan mengatakan, yang dikatakannya adalah bahwa yang memberikan tausiah pada hari ini adalah saya sebagai makhluknya. Ahli hijab itu hanya memandang dari sisi makhluknya yang memberikan tausiah ini saya. Tidak bisa memandang hidupnya yang di dalam yang memberikan tausiah ini siapa. Apakah hal itu salah? Ya tentu tidak salah kalau dipandang dari hanya kacamata syariatnya saja. Karena memang hukum syariat itu tidak memandang dari sisi hati, tetapi dari sisi jasad jasmaniah ini.
Tetapi kalau ajaran hakikat menuju makrifat itu memandangnya daripada sisi hati dan sisi kolbu ini. Lalu bagaimana yang dikatakan baik, yang dikatakan jelek di mata Allah itu bagaimana? Yang dikatakan perilaku baik adalah hati yang selalu senantiasa makrifat terhadap Allah. Dan dikatakan perilaku yang jelek atau dikatakan hal itu buruk adalah hati manusia ini menghadap kepada nafsu lewat kesenangan duniawiyah. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Terkait bahasa bahwa yang baik itu dari Allah dan yang buruk itu dari diri sendiri, jika ini dalam proses, itu tidak masalah. Tetapi bila manusia ini sudah makrifat kepada Allah, mereka pasti akan mengatakan bahwa yang baik ataupun yang buruk itu ya semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Karena jika manusia ini sudah makrifat terhadap Allah, di situ itu sudah tidak ada kata-kata baik ataupun buruk. Itu sudah tidak ada. Dan yang ada hanyalah kewenangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Seperti halnya kalau kami contohkan orang gila, yaitu tidak bisa dihukumi oleh apapun. Apakah orang-orang makrifat ini gila? Ya tergantung diri Anda memandangnya. Dan itu semua tergantung oleh Allah diletakkan hati ini di mana. Di makom khos atau di makom khawasul khawas. Kalau di makom khos dan orangnya disebut jadab, yang dikatakan oleh orang-orang wali jadab itu adalah di makom khos. Di mana beliau itu tentang urusan jasad jasmaniah ini dilupakan oleh Allah. Akalnya sudah tidak nyambung lagi. Nyambungnya antara akal dengan hati hanya mutlak kepada Allah. Dan yang diingatnya hanyalah Allah. Itu kalau di makom khos. Tetapi kalau di makom khawasul khawas, walaupun jasad jasmaniah ini, akal ini masih berfungsi, tetapi hati beliau-beliau itu sudah selalu condong terhadap hidup, sudah condong terhadap hidup yang memiliki nama Allah. Seperti halnya apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh orang-orang di luar sana, oleh orang-orang awam. Ya, banyak mengatakan ngaji hakikat makrifat itu dianggapnya gara-gara ngaji di situ ini orang itu menjadi gila. Sekarang tergantung kita memandangnya. Lebih baik gila terhadap Allah daripada gila terhadap makhluknya.
Karena beliau-beliau ahli zuhud ini sudah tidak ada nafsu dari kemakhlukannya. Tidak ada nafsu dari kemakhlukan tersebut. Yang ada beliau-beliau ini hanya mengikuti apa kehendaknya dan kewenangan Allah semata. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kenapa ajaran hakikat dan marifat itu harus disampaikan kepada seluruh umat? Ya karena untuk meningkatkan iman manusia ini. Dan agar sempurna keimanan ini. Tujuannya apa setelah kematian jasad jasmania ini? Itu kita manusia ini tahu jalannya. Jalan di mana? Ya jalan menuju pulang. Menuju pulang yang sebenar-benarnya. Jika manusia ini hanya memperhatikan tentang urusan jasad jasmania saja, memperhatikan tentang kecantikan jasad jasmania saja, bahkan tidak pernah memandang atau tidak pernah memperhatikan kecantikan soal kerohaniannya, sampai dia mati, maka manusia tersebut akan mengalami penyesalan yang sejadi-jadinya. Penyesalannya apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya Allah, ya Tuhanku, hidupkanlah aku kembali walaupun sebentar saja. Walaupun hanya sekejap mata, kami akan melakukan amalan sholihan. Allah bilang, sudah telat bos, sudah telat. Dirimu lo kemana saja selama ini baru ngomong tobat. Awakmu wes matek baru ngomong ngono. Terus gunane apa? Kemarin-kemarin sudah dikatakan, sudah selalu diperingatkan oleh kepanjangan tanganku itu. Siapa mereka kekasih-kekasih Allah itu? Sudah sering kami menyampaikan, tetapi dirimu mengabaikannya. Itulah saudara-saudaraku penyesalan golongan-golongan ahli hijab, di mana mereka itu merasa dirinya itu walaupun di dunia itu hartanya mungkin tidak habis dimakan-makan 100 turunan. Manakala dihadapkan dengan keadaan seperti itu, mereka menganggap dirinya tidak pernah diberikan apa-apa. Ya memang itu pun bisa dilihat tatkala saat di dunia ini. Walaupun mereka hartanya melimpah, pangkat dan jabatannya tinggi sampai bintang 7, mereka akan merasa selalu kekurangan, seolah-olah kehausan atau kelaparan. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kembali dari tema antara kebaikan dan kejelekan dan keburukan itu dipandang daripada sisi syariat, ya taat itu datang dari Allah dan buruk itu datangnya dari makhluk. Tetapi kalau dipandang dari sisi hakikat makrifatnya, mau baik mau jelek itu semuanya datang dari Allah, dan kata-kata jelek atau baik itu sudah tidak ada. Yang ada merupakan hanyalah mutlak kewenangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini sedikit kami sampaikan, semoga menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.